Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang memelihara kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 10. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mengandalkan kekuatan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ketergantungan adalah salah satu sikap manusia yang cenderung tidak dewasa, sedikit kekanak-kanakan, dan terkesan harap gampang. Orang yang tidak akan mampu mengembangkan kemampuan dirinya, juga talenta yang ada dalam dirinya tidak akan berkembang dan bisa kelama-lamaan akan merosot apabila sikap ketergantungan itu dijadikan semacam habit atau kebiasaan atau karakter dasar. Maka sikap kemandirian akan makin terkikis dan orang dengan sikap ketergantungan ini akan mengalami kesulitan. Dalam konteks ayat ini, Nabi Yeremia mau mengingatkan umat Allah agar jangan terlalu mengandalkan dan menaruh harap pada manusia yang punya keterbatasan. Karena semua yang bersifat terbatas itu menyenangkan hanya seketika, tidak bisa membahagiakan selamanya. Jika kita melihat dalam kitab Yeremia, maka kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang berbicara sangat jelas akan hal ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan dalam ayat 5. Ini merupakan peringatan yang sangat keras untuk menunjukkan isi hati Tuhan. Seperti apa jadinya orang yang terus memilih bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri dan manusia lain. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, lihatlah apa yang akan terjadi kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 7. Kepada orang yang seperti ini dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh sebuah pemandangan yang kontras terlihat kepada orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau bergantung kepada manusia. Tuhan menawarkan hal-hal luar biasa kepada orang-orang yang dengan setia mengandalkannya lebih dari apapun. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan selain akan diberkati, juga tepat mempercayakan hidupnya kepada Allah yang tidak terbatas di dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan artinya tidak ada keraguan sedikit pun, menaruh kepercayaan penuh kepadanya bahwa hidup dan masa depannya terjamin, bahwa Tuhan sanggup tidak hanya memberkati tetapi juga menjaga dan mengawal seluruh perjalanan hidup dan masa depan kita. Kekuatan manusia terbatas,
tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Marilah kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita ini, supaya kehidupan kita merupakan kehidupan yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu diandalkan. Ampuni kami Tuhan jikalau sepanjang hidup kami terkadang kami mendukakan hati Tuhan dengan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Bapa, dan ajar kami Tuhan untuk tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, kepada kekuatan tangan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini kepada Tuhan. Tuhan jaga dan pelihara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.